Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggana Mulia dalam acara Spartan seputar Garut dalam sepekan. Nah, di episode 4 kali ini masih ada saja hal yang berbeda. Kalau di episode 3 kemarin saya bersama dengan Teh Haritsa. Di episode 4 kali ini saya dengan siapa? Halo, saya Dinda. Nah, di episode 4 kali ini saya dengan Teh Dinda. Untuk Teh Dinda sendiri nih, tahu nggak sih kita berada di mana sekarang? Kalau tidak salah, kita sedang berada di Kompleks Alun-Alun Kabupaten Garut. Benar nggak sih? Benar sekali. Nah, kita ini sedang berada di Alun-Alun Garut. Untuk Teh Dinda, kalau belum tahu perbedaan pendopo sama babancong. Kalau pendopo sendiri memiliki fungsi sebagai aula pertemuan, kalau babancong sebagai tokoh-tokoh besar untuk berpidato atau berorasi. Bahkan, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno pernah melakukan pidato di sini di hadapan masyarakat banyak. Bahkan dalam pidatonya, Presiden sendiri mengatakan bahwa kota Garut ini sebagai kota intan. Oh, berarti terdapat perbedaan di antara fungsi kedua bangunan tersebut. Nah, betul sekali. Nah, karena kita sudah memberitahu perbedaan pendopo dan babancong, seperti biasa di episode 4 saya akan membacakan informasi-informasi berkaitan dengan Pemkab Garut dari tanggal 16 November sampai 22 November. Untuk para wargi pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Informasi pertama diawali dengan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan rumah susun yang berada di Jalan Raya Garut, Bayongbong, Desa Mangkurayat, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Sebagai opsi tempat isolasi jika kasus COVID-19 terus mengalami outbreak atau peningkatan kasus secara drastis. Nah, untuk para wargi, tahu nggak sih kenapa outbreak ini terus meningkat? Nah, salah satu penyebab outbreak terus meningkat karena masyarakat kita tidak menerapkan protokol kesehatan dan aktivitas manusia yang sangat tinggi di luar rumah. Tentu saja, kita tidak ingin outbreak seperti ini terjadi di Kabupaten Garut kan? Untuk itu, kami tidak bosan-bosannya nih untuk mengingatkan para wargi untuk mentaati protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun para wargi berada. Untuk para wargi yang belum mengetahui apa sih itu 3M, 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Informasi kedua yaitu mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Garut, di mana dalam mempertahankan ketersediaan pangan masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut memiliki sebuah inovasi, yaitu program KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari, yang mana merupakan kegiatan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar tempat tinggal untuk ditanami dengan tanaman-tanaman pangan. Nah, sangat menarik sekali ya program KRPL ini. Ngomong-ngomong, bagaimana sih program ini dilaksanakan? Jadi, masyarakat yang memiliki pekarangan di rumahnya atau di area sekitar rumah dapat menanam tanaman pangan, sehingga pengeluaran di keluarganya dapat lebih efisien, terutama di bidang pangan. Lalu dapat juga meningkatkan pendapatan keluarga karena tanaman pangan tersebut dapat dijual di pasar. Jadi diharapkan bagi para wargi yang memiliki pekarangan di rumahnya atau di sekitar rumahnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Informasi selanjutnya adalah mengenai angka stunting di Kabupaten Garut alami penurunan signifikan selama 3 tahun terakhir. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Garut, Dr. Tri Cahyo Nugroho mengatakan, pada tahun 2017 angka stunting di Garut mencapai angka 43,2%. Terkait hal tersebut, pihaknya kemudian membentuk satuan tugas Satgas Pencegahan Stunting yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari angka stunting di Kabupaten Garut pada tahun 2019 yang hanya mencapai 27,3%. Nah, dalam melakukan hal tersebut ada 4 upaya yang harus dilakukan oleh keluarga masing-masing. Nah, untuk para wargi, 4 upaya itu apa? Upaya pertama yaitu memiliki asupan gizi yang cukup bagi ibu hamil. Karena ibu hamil yang memiliki asupan gizi yang cukup akan dimakan oleh calon bayinya. Yang kedua yaitu dengan memberikan ASI. Yang ketiga dengan imunisasi. Dan yang terakhir adalah pola hidup bersih dan sehat. Menurutnya angka stunting di Kabupaten Garut menunjukkan semakin gencarnya pemerintah Kabupaten Garut dalam menangani isu stunting ini.
Tapi ingat ya para wargi, meskipun angka stunting mengalami penurunan, jangan sampai mengurangi kewaspadaan serta kesadaran para wargi terhadap isu stunting ini. Beralih ke informasi selanjutnya, ialah tentang kesenjangan masyarakat di Kabupaten Garut yang perlu diperhatikan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut memiliki beberapa program untuk mengatasi masalah kesenjangan masyarakat tersebut. Nah, program-program Bapeda yang dilaksanakan salah satunya itu membangun poros-poros jalan untuk menghubungkan daerah dengan daerah lainnya, antara desa maupun kecamatan. Nah, untuk Teh Dini, ada nggak sih harapan-harapan yang ingin disampaikan mengenai program dari Bapeda tersebut? Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi solusi agar tidak terjadinya ketimpangan di setiap daerah di Kabupaten Garut, dan juga untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, khususnya di bidang ekonomi. Jadi, semoga dengan adanya program ini, ekonomi masyarakat dapat terus meningkat, serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Informasi terakhir ialah mengenai pengaduan terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Garut yang dapat mencapai angka 500 aduan per harinya melalui platform WhatsApp. Sekretaris Disdukcapil Garut Dadang Herawan Sugiarto mengatakan bahwa sebelumnya pengaduan melalui laman internet website bernama Elapor tidak mendapatkan perhatian sebesar layanan pengaduan di WhatsApp. Nah, jadi untuk para wargi yang melakukan pelaporan di WhatsApp itu belum tentu dibalas semuanya atau dikerjakan dalam satu hari, karena dalam seharinya Disdukcapil mendapatkan 500 pengaduan. Disdukcapil sendiri memiliki batas dalam merespon setiap pengaduannya, yaitu hanya 100 dalam sehari. Melihat banyaknya aduan yang masuk, keterlambatan dalam merespon tidak dapat dihindarkan. Jadi, diharapkan kepada para wargi yang telah melaporkan aduannya ke Disdukcapil untuk tetap bersabar ya. Karena setiap aduan akan diproses secara bertahap sesuai dengan urutan aduan yang masuk. Nah, ada tambahan informasi nih untuk wargi Garut yang sudah melakukan pelaporan ke WhatsApp tapi belum juga mendapatkan respon. Wargi Garut bisa melaporkan di aplikasi Lapor atau SMS ke 1708. Karena kita sudah berada di penghujung acara, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggana Mulia. Saya Dinda. Spartan seputar Garut dalam sepekan.